Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan ini kita kembali bertemu setelah sedikit libur, dan perlu saya umumkan juga dalam pengajian kita ini kita merubah dari kitabnya. Mulai sekarang insya Allah kita akan membaca kitab Syarah Hikam, Syarah Kitab Hikam, namanya Ighadul Himam. Kemarin ada yang tanya waktu itu, apakah tidak menggunakan kitab yang kita bisa nyemak juga. Nah, sekarang kalau jenengan mau nyemak, fadhol, kitabnya Kitab Hikam Syarah Ighadul Himam. Jadi kitab ini kita baca berurutan, mulai tadi malam. Jadi sorenya itu kita baca kitab ini rutinan di mana? Di Serbet. Kemudian besok malam harinya rutinan di Pulau Sari kita lanjutkan ini, dan sekarang ini melanjutkan. Kalau sampean ingin ikuti terus, insya Allah itu diputar di radio 2 hari dari sekarang. Berarti hari Ahad jam 10 itu insya Allah kita putar pengajian kita, atau jam setengah 10 sampai dan juga menyita waktunya sedikit, mungkin butuh waktu 10 menit lah setelah pengajian. Jadi seperti biasanya kan kita kalau selesai dari pembacaan kitab, kita berikan kesempatan untuk tanya jawab. Setelah itu selesai baca ya Rabbana atarofna, kan gitu. Insya Allah mulai sekarang setelah selesai pertanyaan kita sedikit membaca Maulid Diba dengan diringkas, kemudian makom, kemudian baca doa, selesai. Jadi butuh waktu 10 menit. Kalau ada yang kesusu mau ke pasar atau mau buka toko, fadhol. Setelah pengajian pulang tidak apa-apa, tidak usah ikut Maulid Diba, tidak apa-apa. Ada yang gitu kira-kira? Ada enggak? Ada yang tidak setuju? Kelamaan beb, ini gini. Ada yang kelamaan enggak? Enggak ya? Tidak ada, insya Allah ya. Berarti tidak boleh pulang berarti ya. Kejebak wis ingin sampean ya. Sampai pada pembahasan dukhulul qalbi hadratul qudsi, masuknya hati di dalam hadirnya di hadapan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadratul Qudus. Kudus itu kesucian, Pak. Pelajaran yang lalu disebutkan, kalau kita ini tidak mau berangkat menjauhkan diri kita dari syahwat, keinginan-keinginan, kita tidak akan mampu untuk sampai ke hadirat Allah. Maksudnya sampai ke hadirat Allah itu bagaimana? Tidak akan merasa nikmat ibadah itu. Jadi ibadah itu cuma beban tok, Pak. Kita kan gitu, Pak.
sholat subuh itu bukan karena kita butuh, tapi karena kita takut dosa. Itu masih mending daripada tidak sholat sama sekali. Tapi kenapa kok kita ini kok tidak ada perasaan butuh? Butuhnya bagaimana? Kalau kita ini tidak makan bisa sakit mah kan gitu kan? Sehingga kita butuh makan untuk supaya tidak sakit. Makan ini bukan kewajiban buat kita, tapi kebutuhan. Tapi kenapa sholat kita ini, bacaan Quran kita ini, zikir kita ini, kok selama ini merupakan kewajiban, bukan kebutuhan? Faham sampean? Pengarang kitab Hikam ini mengatakan apa? Karena seseorang tadi itu tidak berani untuk meninggalkan syahwatnya. Jadi semenjak orang tadi itu masih terikat oleh syahwat. Syahwat itu posisi keinginan, Pak. Keinginan kepingin tambah kaya, keinginan kepingin tambah kedudukan di tengah manusia, keinginan semuanya itu. Ini hati terikat, Pak. Ketika hati terikat dengan keinginan-keinginan tadi itu, orang tidak akan bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna orang tadi itu tidak bisa merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya zikir, nikmatnya bacaan Quran, sehingga sholatnya itu kewajiban, bukan kebutuhan. Kenapa inti sholat Jumat? Kalau tidak sholat Jumat dosa aku. Artinya kalau tidak dosa, ya tidak sholat. Itulah. Seperti sholat sunnah, rawatib misalnya, gobliyah ba'diyah. Karena kita itu merupakan tuntutan ya, tuntutan meskipun sunnah, kewajiban meskipun sunnah ya, sunnah. Kadang kita meninggalkannya. Terus kesusu aku, anak keburu mau buka toko, anak keburu ini, ditinggalkan. Kenapa? Tahu tidak sebabnya? Karena sholat itu bukan merupakan kebutuhan, tapi sholat itu merupakan sesuatu yang diharuskan dalam diri kita, kewajiban, Pak. Gitulah. Kenapa kok bisa seperti itu? Kok bukan menjadi kebutuhan? Kuncinya satu, karena hati kita ini masih berpaut sama syahwat-syahwat itu loh. Karena syahwatnya lebih besar di toko, sehingga sholatnya ini, waduh, sembayang rek. Coba nak sembayang buat aku kurang enak. Nah, karena itu, jadi ya mau tidak mau sudah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau coba wirid kebanteran si imam, kelamaan si imam, mangkel. Kesuwen imannya. Gitu lah ya. Karena apa? Hatinya masih terikat. Paham ini maknanya ini. Nah, makanya dilanjutkan di sini. Wa idza rahalal qalbu, maka jika hati telah pergi, Pak. Hati itu telah tidak ada ikatan, wis bebas wis. Hati itu tidak ada keinginan kecuali Allah sudah. Min watani syahwatihi, dari tempat syahwatnya. Waton itu apa? Waton itu daerah. Dari daerah syahwatnya, dari daerah keinginannya sudah terlepas, Pak. Lepas sudah. Watatoharo, bukan cuma lepas toh. Watatoharo, hati itu tersucikan min lausi ghafalatihi, dari kotoran kelupaan-kelupaannya. Suci wis. Ditempuh dengan apa, Pak? Ya macam-macam. Dengan amalan yang wajib itu paling bagus. Dengan amalan sunnah paling afdolnya apa? Sholat, baca Quran, zikir, mendengarkan nasihat yang baik. Kalau sudah seperti itu, Pak, hati sudah tidak ada keinginan sama yang lainnya kecuali Allah. Hati sudah tersucikan dengan yang lainnya, maka wasola, hati itu akan sampai ila hadrati rabbihi, kepada hadir di Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholatnya nikmat, Pak. Allahu Akbar, nikmat gitu kan. Ya aku bisa ngomong tok ini, Pak. Aku dewe kadang-kadang yang ngeluh podo. Kok sampean podo ya, Pak? Oh, mana ono tamu gitu ya. Pas sebentar ya, anak tinggal duluan baca Quran. Kepikiran, Pak. Bukan kepikiran baca Quran nih, kepikiran tamu nih loh. Sehingga kadang-kadang baca Quran nih, aduh. Padahal ya telung lembar tok, tapi perasaan kok suwi ngono. Makanya ojo sampai beranggapan Habib Umar wis nyampe durung nyampe podo kok jenengan wis podo. Iki cuma ngartino kitab tok, ibarone koyo ngono. Ya berusaha ya. Wa tana'ama, Allah, tana'ama merasa nikmat, Pak.
bisyuhudi gurbihi, dengan persaksian dekat kepada Allah. Ojo kaget sampean. Imam Ali Zainal Abidin sholatnya setiap malamnya sholat sunnah 1000 rakaat. Robiatul Adawiyah itu baca Qur'annya 6000 kali hataman. 6000 kali hataman loh Pak. Bayangkan sampean. Perempuan loh ini. Kita kan ngomong mungkin kok itu. Tidak mungkin, karena apa? Kita belum nyampe ke sana. Sama saja kalau ada orang kerja di toko, dia pagi sudah berangkat des nang toko. Kadang-kadang sarapan lupa, makan siang lupa, ingatnya jam 5 sore. Sudah tidak kuat perutnya, mau makan, mulai pagi tidak makan dia. Cuma mungkin kena kopi sedikit atau siwak Jawa tambah pisan. Urus siwak Jawa namanya. Tambah pisan. Wis lali kabeh. Kita Pak yang ndak nglakoni kok ngono mikir, apa iso sih, ndak mungkin lah. Wong aku ae sampai jam 8 wis ndak mangan, wis senep wetengi. Nah, kenapa? Karena kita belum merasakan nikmatnya. Cuma bedone Pak, iki nikmat di toko, iki nikmat sholat. Ngono bedane. Jadi sampai jangan kaget. Oh, Robiatul Adawiyah sudah 6000 hatam, sok mungkin sih. Ya ndak mungkin kok ndak nyampe. Kon buka toko ae durung. Ente toko aja ndak punya. Bagaimana ente akan merasakan punya toko, nikmatnya toko, sedangkan ente tidak punya toko? Itu gambarannya Pak. Bagaimana sampean akan merasakan nikmatnya baca Al-Quran sampai hatam 6000 kali hataman, sedangkan sampean sendiri belum pernah baca Quran, atau baca Qurannya tidak rutin? Dari mana ceritanya? Nah, watana ama bisyuhudi gurbihi, dia merasa nikmat. Tanah ama ya tanah amu tanah uman, merasa nikmat Pak. Dengan apa? Dengan persaksian dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika asyara biqaulihi, dan karena itu pemilik kitab hikam tadi ini mengucapkan am kaifa yatma'u ayadkhula hadrati radhiyallahu taala anhu wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Bagaimana? Am itu kalimat yang dikatakan lek bahasa Jawane kok apa? Ya apa sih? Ya apa kok niki? Kaifa, bagaimana? Yatma'u, dia akan merasa tomak, dia akan merasa nikmat, dia akan merasakan seneng. Ayat khula hadrati, akan masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan merasakan nikmatnya sholat? Bagaimana dia bisa merasakan nikmatnya baca Quran? Wahua, sedangkan dia sendiri lam yatatohar, dia tidak mensucikan min janabati ghafalati, dari junub, dari hadas besar kelupaannya kepada Allah. Diberikan ibarat di sini junub Pak. Sebagaimana orang junub itu haram masuk masjid, begitupun kalau hatinya yang junub Pak. Kalau dohirnya yang junub, yang hadas besar, cukup mandi, ketika itu suci baru masuk masjid. Paham? Tapi kalau hatinya yang junub, hatinya yang hadas besar, bagaimana dia bisa masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana orang yang junub, yang hadas besar, diharamkan oleh syariat masuk masjid, lebih-lebih duduk di masjid, lebih-lebih i'tikaf di masjid, begitupun hati yang kotor, hati yang penuh kotoran, tidak akan mampu dia tadi itu untuk supaya berada di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Haram, tidak boleh masuk. Apalagi bernikmat-nikmat, tidak boleh. Masuk saja tidak boleh kok. Tidak boleh. Ngerti ya? Sampai sini paham Pak Mas ya? Ya, paham ya? Dibahas sekarang satu-satu. Makna hadro itu apa? Hadrotun, al hadrotu. Hadrotu itu asal katanya hadir Pak, hadir. Hadir itu ya apa sih maksudnya? Apakah kita berada di hadapan Allah gini? Oh, tidak bisa Pak, tidak bisa. Jangankan kita ya, Nabi dan Rasul itu tidak ada yang mampu Pak, kecuali Nabi kita Muhammad. Nabi Musa itu ketika ditampakkan sedikit cahayanya Allah, langsung pingsan kok. Cuma Nabi Muhammad toh, lainnya tidak ada Pak. Lalu mana hadir di sini itu apa? Hadir kepada Tuhannya. Al hadrotu, hadro
Hiya yaitu hudurul qalbi. Hadirnya hati minar rabbi, dari Tuhan, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika sholat ini benar-benar kita fokus kepada Allah. Itu maknanya, Pak. Beliau mengatakan wahya ala salasati aksam. Ini hadirnya hati ini ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Ini pembahasan pertama, pembahasan kedua tidak akan memberikan kefahaman, Pak. Ana baca kentok ya, tidak akan paham ini. Ana baca tok ya, ya kan. Wahia ala salasati aksamin. Hadirnya hati itu atas 3 kelompok, 3 bagian-bagian. Yang pertama hadratul qulub, hadirnya hati-hati. Wa hadratul arwah, hadirnya roh-roh. Wa hadratul asror, dan hadirnya rahasia-rahasia. Bisa juga diartikan asror itu lebih mendalam dari hati. Tidak paham kan? Iki maksudnya apa sih, Rek? Maksudnya apa? Belum ada pembahasan di sini kan? Belum ada pembahasan. Baca lagi. Wa hadratul qulubi lisairin, hadirnya hati itu untuk mereka yang berjalan. Wa hadratul arwah, hadirnya roh-roh tadi itu lil mustasyrifin, untuk mereka yang mulia. Mulai kebuka titik. Oh berarti mulai berjalan, mulai ibadah, ikut jenenge hadire hati. Kemudian masuk hadirnya arwah, ketika dia mulai dimuliakan oleh Allah. Terus wa hadratul asrar, hadirnya rahasia-rahasia itu lil mutamakkinin, untuk orang yang sudah betul-betul mantap. Itu pembahasan pertama tidak paham, pembahasan kedua rodok paham, tapi tidak paham, Pak. Saya ulangi lagi, pembahasan yang kedua saja. Hadir itu hadirnya hati, yaitu apabila untuk orang yang pertama kali ibadah kepada Allah, isairin. Kemudian masuk meningkat hadratul, yang kedua apa? Hadratul qulub, hadratul arwah, untuk orang yang dimuliakan. Kemudian masuk yang ketiga hadratul asror, yaitu hadir di dalam rahasia-rahasia Allah untuk orang yang sudah mantap. Mulai kebuka titik. Tapi belum paham sih An. Belum paham. Ditambahi lagi oleh pemberi keterangan di sini. Autakulu, atau engkau mengatakan hadratul qulubi, hadirnya hati-hati, yaitu untuk orang-orang yang apa tadi? Sairin, yang pertama kali ibadah kepada Allah, yaitu li ahlil muraqabah, untuk orang yang selalu merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ate posoan ate ngombe, ke Ramadan mau minum, ndak ada orang. Oh, ndak wis, ada Allah di sana. Mau mencuri, ndak ada orang yang tahu. Oh, ndak wis, ada Allah. Ini baru tingkatan pertama, Pak. Orang yang merasakan seperti itu, merasakan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasakan dia muraqabah, diintai oleh Allah, itu masih tingkatan SD. Lali karo Allah ya Allah. Depannya orang khusyuk. Depannya orang sendirian, tatang, buka aurat, ngene. Wah, SD durung mlebu sak ngene. Paham? Mulai kebuka. Kan ada satu cerita itu, Pak. Tahu ceritanya sampean? Yang ada seseorang itu guru ya. Guru ini senang sama satu orang ini, murid satu ini. Sehingga yang lainnya cemburu, Pak. Kok gurunya kita orang ini lebih senang sama fulan ya? Ini ada pembedaan, ini gini, ini gini, ini gini gitu ya. Sampai itu didengar oleh sang guru, maka gurunya menyatakan apa? Gini aja. Ente kepingin tahu kan kenapa anak kok lebih cinta sama si fulan ini katanya. Ya apa? Besok kamu bawa burung merpati sama pisau. Bawa semuanya. Datang semuanya, Pak. Nggo merpati karo pisau. Doro ilak doro. Sama pisau bawa semuanya.
Maka si gurunya ngomong, sembelaihan ini di tempat yang tidak ada yang melihat. Sembelih ini burung, ini merpati di tempat yang tidak ada yang melihat. Sudah Pak, nyembelih kembali semuanya merpati sudah disembelih, cuma muridnya satu ini enggak, tetap si merpatinya. Loh, ya apa ini? Kok enggak disembelih? Wah ini loh, guru kita baru ketahuan siapa yang nurut ini. Kita orang yang nurut ini, kita sembelih semuanya ini sudah. Gurunya diam Mbak. Ditanya, Fulan, kenapa enggak kamu sembelih? Katanya si murid tadi itu, gini guru, tadi kan guru berpesan bahwasannya aku ini disuruh menyembelih di tempat yang tidak ada yang melihat. Sedangkan tidak ada satu tempat di muka dunia ini atau dimanapun yang di situ tidak diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya aku tidak bisa menyembelih. Kenapa? Karena pasti diketahui oleh Allah. Gurunya senyum sambil mengatakan apa? Sebab ini aku lebih condong sama dia. Sebab ini aku lebih cinta sama dia. Ini makom apa? Muraqabah. Ini dikatakan apa? Hadratul qulub. Hadirnya hati, Pak. Muraqabah, merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki yang diajak berzina dengan seorang perempuan. Imam Ghazali bercerita yang lain. Beliau menceritakan seorang perempuan itu diajak berzina. Ketika perempuan tadi itu mengatakan, ini tidak ada yang ngelihat, tidak ada. Tetangga kita udah ada semuanya, sepi sudah. Di kamar ini tidak ada yang lihat, tidak ada katanya. Katanya si perempuan, terus Allah bagaimana? Kalau makhluk tidak tahu, yang lainnya tidak tahu, terus Allah ini bagaimana? Kaget Pak si laki-laki tadi itu, langsung ditinggalkan itu perempuan. Ini maknanya dari apa? Hadratul qulub. Bagian yang pertama ini. Ini masih tingkat dasar Pak. Jadi kalau kita ini masih tidak ada perasaan diintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mengaku kita ingin nikmatnya sholat, nikmatnya baca Quran, nikmatnya dzikir. Enggak bisa sih. Paham? Sampai sini paham ya? Ini tingkatan yang pertama. Hadratul arwah masuk naik tingkat ke atas. Tingkat yang kedua, hadratul arwah, yaitu li ahlil musyahadah, untuk orang-orang yang dia tadi itu menyaksikan. Li ahlil musyahadati, untuk kelompok persaksian yang mereka itu sudah bisa menyaksikan Pak, kelihatan bagaimana itu malaikat, bagaimana itu setan, bagaimana kelihatan sudah, musyahadah, persaksian Pak, kelihatan. Loh Imam Nawawi saja muridnya itu bukan cuma manusia Pak, jin bisa Pak, muridnya jin. Lah kalau jenengan lah jin kita kok belajar kita orang, nang kita orang ya buyar pengajian Pak. Iya, karena kita belum musyahadah Mas Ian. Ini tingkatan yang kedua, yaitu dia persaksian sudah. Nah, tadi kelompok untuk orang yang dimuliakan itu. Untuk kelompok orang yang dimuliakan, lil mutasyarrifin, lil mustasyrifin, lil mustasyrifin, untuk mereka yang dimuliakan oleh Allah. Maksudnya dimuliakan, dia sudah menyaksikan sudah, syuhud, maqamul syuhud, persaksian. Itu. Nah kan banyak Pak cerita-cerita itu. Bagaimana seseorang tadi itu kelihatan setan, setan berupa bentuk manusia, yang ada orang mau berangkat ke masjid itu ceritanya. Di antaranya ya, yang mau berangkat ke masjid berjalan gini mau terpleset dipegangi. Iya. Kembali lagi dia ke rumahnya, ganti pakaian, berjalan lagi mau saya ulang lagi, dia berangkat ke masjid, terpleset, kotor, kembali lagi pakaiannya, ngambil di rumahnya, mandi dulu, ngambil pakaian baru, berangkat lagi, terpleset lagi, jatuh lagi. Kemudian kembali lagi ke rumahnya, mandi lagi, ngambil pakaian baru, berjalan lagi, akan terpleset, dipegangi orang. Dipegang, jangan sampai jatuh.
Orang ini ngomong, oh iya terima kasih, jazakumullah khair, kamu orang baik, gini, kamu nolong ana ya supaya aku nggak terjatuh. Ketika ditanya, kamu ini siapa sebetulnya? Orang tadi itu ngomong apa? Aku setan. Aku setan. Duh, setan? Iya. Aku ini iblis. Loh, kok iso nolong aku kan jane? Seharusnya orang jatuh tambah ide-ide. Katanya setan enggak. Karena ketika yang pertama kamu terjatuh, kamu enggak putus semangatmu untuk berangkat ke masjid. Enggak putus semangatmu. Kamu pulang, kamu mandi, kamu ngambil pakaian baru. Sebab itu dosa kamu diampuni oleh Allah. Berangkat yang kedua kali, engkau terjatuh lagi, tidak putus semangatmu, kembali lagi ke rumah, mandi, ngambil pakaian yang kedua kalinya, engkau diampuni, bukan cuma engkau, keluargamu diampuni. Yang ketiga kali engkau akan terjatuh, aku pegang. Kenapa? Kalau sampai kamu terjatuh yang ketiga kali, dan engkau tidak putus semangat untuk berangkat ke masjid, maka ketahui seluruh penduduk kampung ini akan diampuni gara-gara sebab dirimu. Dan aku tidak mau kelompok di daerahmu ini diampuni oleh Allah. Makanya kon tak goceli, cendak tiba. Sik ya, bentar. Di sini apa? Dia kelihatan setan enggak? Syuhud, persaksian sudah. Nyaksikan, kelihatan. Ketok kalau setan, Pak, kelihatan. Kenapa dia kelihatan ini? Karena dia makom yang kedua, hadratul arwah. Untuk siapa di sini? Lil mustasyrifin, untuk orang yang mulia. Kenapa kok mulia? Deloken Pak ceritane Pak, balekno karo kula jenengan wis. Misalnya berangkat nang masjid kepleset, dek, balik sampean. Udah ono, sulapo nang masjid maneh turu ae kah? Pokoknya niate wis sapi. Nah, makanya tidak mlebu nang tingkat yang kedua, Pak. Tingkat yang kedua ini lil mustasyrifin, untuk orang yang mulia. Artinya tidak putus semangat meskipun akan ke masjid terhalangi beberapa kali. Syuhud, menyaksikan setan, kelihatan itu setan, iblis nampak depannya. Kenapa? Ini orang mulia ini. Masuk ya. Yang ketiga sekarang, hadratul asror. Hadratul asror. Ini tadi dikatakan siapa? Mutamakinin, orang-orang sing mantep, Pak. Guru-guru sing soleh. Ngono, Pak. Ayo, al-alim, al-allamah gitu, Pak. Ini sudah apa? Li ahlil mukalamah. Dia sudah bisa berinteraksi, Pak. Mukalamah, berinteraksi. Nah, dia sudah bisa merasakan nikmatnya panggilannya Allah. Wis krungu, Pak. Wis krungu wis, nikmat wis, ya. Wis iso ngomong tok, Pak. Iki ceritane iso ngomong tok, tapi magome durung nyampe. Mulai biyen ndik PAUD tok ndak munggah-munggah. Ndik TK tok ndak munggah-munggah. Nggih. Nah, ada pendekatan yang lebih dekat lagi di sini. Wasirru dalika, dan rahasia itu annaruha. Dengarkan ini, Pak. Annaruha, sesungguhnya roh ini madamat tataqallabu, masih terus ini roh berbolak-balik, pindah-pindah bainal ghaflati wal hadrati. Kadang-kadang dia itu lupa, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Kanat fi hadratil qulub, dia itu masih tingkat yang pertama, belum nyampe, Pak. Ya wis gini ki, ya semoga ndak ya. Ya apa misalnya? Ya wis, lek wayahe Ramadan, ya alhamdulillah nang masjid, maca Quran, sembahyang ditambahi. Lek pas 17 Agustus ono karnaval, sof yang pertama, ya. Wis ngono iku, magom cowok. Makom curut. Jadi dikatakan di sini wasirru dalika, rahasianya itu annar ruha, sesungguhnya ruh
Madamat tataqallabu, roh itu masih terus bolak-balik bainal ghafla wal hadroh, antara lupa ingat terus kayak ngono. Fi hadratil qulub itu masih tingkatan yang pertama ya. Makanya kadang-kadang kan hadir pengajian, Masya Allah, segini tahu, Masya Allah. Kadang-kadang nangis, eling dosa Allah. Metu ke masjid, ono wedok, Masya Allah. Ya Masya Allah temenan itu. Ono maksiat, Masya Allah. Terus faida istarohat, jika roh itu telah merasakan nikmat istirahat, maksudnya apa? Merasakan nikmat bil wisol, dengan sampai ke hadirat Allah, sumiyat ruhan, dinamakan sudah ruh. Sudah dia ini berarti sudah bukan bolak-balik lagi, bukan lupa ingat, enggak, ingat terus. Ketika ingat terus, maka ketika itu rohnya ini merasakan nikmat, Pak, enak. Wakanat fi hadratil arwah, masuk nikatan yang kedua. Makanya Nabi mengatakan apa? Seseorang itu yang mampu menjaga matanya dari haram, maka ketika itu Allah akan memberikan kenikmatan yang tidak dirasakan orang lain. Ini maknanya, Pak. Ketika hatinya itu tidak bolak-balik, tidak lupa ingat, enggak, tapi ingat terus kepada Allah, ingat, berusaha terus. Rohnya ini nikmat, Pak, tenang, Pak. Ndak ono sing galo iku, ndak ono galo, sumpek, ndak ono. Kenapa? Rone wis nikmat, Pak. Masuk tingkatan yang kedua. Kalau sudah keadaan itu sudah kebiasaan dia, wa idza tamakkanat, jika keadaan itu sudah mantap sama dia, wasarat sirran min asrarillah, dan menjadi itu rahasia dari rahasianya Allah, dia diangkat menjadi wali min auliyaillah, diangkat menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Sumiyat sirran, dinamakan itu rahasia. Wa kanat fi hadratil asror, barulah dia masuk kepada hadroh yang namanya asror tadi itu. Apa itu? Ketika roh sudah merasa nikmat dan terus seperti itu. Hebat sudah. Makanya ono ceritane wali ku ngeluh gara-gara ndak duwe duit, Pak. Ndak ono. Waline ngeluh rek. Apa duwike ndak ono. Ndak ono ceritane le. Mboten wonten niku. Nggih, tingkatan yang ketiga. Jadi saya ulangi lagi, orang sampai ke hadirat Allah itu tingkatannya 3. Yang pertama yang paling gampang sudah. Kalau bolak-balik, taat maksiat, masih tingkat yang pertama itu. Itu orang yang masih berjalan. Kalau sudah yang kedua, hatinya sudah, rohnya sudah merasakan nikmat, maka ketika itu dia ini orang yang dimuliakan, akan menyaksikan segala sesuatunya. Yang ketiga, dia diangkat menjadi orang pilihannya Allah, mendapatkan rahasia Allah. Karena apa? Hatinya, rohnya ini sudah tetap tidak pernah lupa kepada Allah. Jadi dia orang pilihannya Allah, dicintai oleh Allah. Dia sudah di atasnya persaksian, Pak, merasakan nikmat ibadah kepada Allah. Nemen wis, butuh untuk ibadah. Ketika itu mampu dia mukalamah, berbicara dengan siapapun. Ngerti? Nah, sampai ada ceritanya itu, di cerita-cerita itu. Dari cerita-cerita itu, Pak, bukan cerita yang tidak ada nilainya, Pak. Ada itu, nggak ada nilainya. Yang bagaimana dia itu ketika haji kelihatan 3 malaikat turun. Dia kan ngomong sama malaikat itu, malaikat kenapa ini itu, ngomong dia. Karena apa? Rohnya ini sudah tetap sama Allah. Wis dadi wali, Pak. Wali ini Allah, wali murid le. Wali ini Allah iki. Nggih. Qultu, aku mengatakan, al-hadratul muqaddasatu, tempat yang disucikan oleh Allah, tempat kita ini mampu berada di kenikmatan kepada Allah, mampu kita ini menyaksikan segala sesuatunya. Hal-hal tersebut munazzahun, ya, al-hadratul muqaddasatu munazzahun muraffa'atun la yadkhuluha illal mutatahhirun.
Orang itu yang sudah masuk ke hadirat Allah, yang sudah merasakan nikmat, sholat nikmat, baca Quran nikmat, menyaksikan segala sesuatunya, itu tidak akan dimasuki kecuali siapa? Al-mutatahhirun, orang-orang yang selalu mensucikan diri. Disuceni Pak dirinya itu. Iya, al-mutatahhirun. Faharamun, maka haram. Alal qalbil junubi, atas hati yang junub, hati yang memiliki hadas besar, ayat khula masjidal hadro, dia masuk ke masjid kemuliaan Allah. Maksudnya apa? Bukan masjid yang dohir ini loh Pak, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala haram Pak, haram masuk. Ya, kan digambarkan tadi, sebagaimana orang junub, orang haid haram masuk masjid, kecuali kalau ngelewati tok. Kalau duduk iktikaf di masjid haram, tidak boleh. Kenapa? Karena kamu junub sekarang, kamu hadas besar. Begitupun di hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau hati kita ini junub, tidak diperkenankan duduk di hadirat Allah. Sebagaimana tidak bolehnya kita duduk di masjid, iktikaf di masjid, lebih-lebih baca Quran di masjid ketika kita junub. Junub hati ku ya apa? Wajana batul qalbi ghaflatuhu an rabbihi, lupanya dari Allah. Yes, itu kan Pak. Sekarang ini sampai jam berapa misalnya? Hitung. Yang telah berlalu ini ake ilingi opo ake lupai mbek Allah. Le ake lupai berarti hati kita orang junub. Ketika hati junub haram untuk dekat sama Allah, tak boleh. Suci dulu dhisik. Sebagaimana kamu tidak boleh masuk masjid. Boleh. Jangan baca Quran, ada pengajian duduk di terasnya masjid. Terasnya masjid haram, tidak boleh. Tidak boleh. Begitupun hati yang kotor. Diberikan permisalan di sini, bagaimana Allah memberikan permisalan tentang masalah sholat ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, janganlah kamu mendekati sholat, wa antum sukaro, sedangkan kamu sekalian ini dalam keadaan mabuk, ngelambiar zian. Jangan dekati sholat. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai engkau mengetahui apa-apa yang kamu ucapkan. Wala junuban, tidak juga junub, illa abir sabilin, kecuali melewati saja. Hatta taghtasilu, sampai kamu mandi. Kalau mabuk jangan mendekati sholat sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Lewong mabuk kan gelambiar Pak, yang diucapkan ini tidak sama dengan pikirannya, ngomong delendeng, tidak karu-karuan. Ketika mabuk jangan kamu sholat. Ketika kamu junub jangan kamu masuk masjid, kecuali melewati saja sampai kamu mandi. Yaitu la taqrabu sholatal hadrati, janganlah kamu mendekati sholat di hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, wa antum sukaro, sedangkan kamu sekalian mabuk bihubbid dunya, dengan cinta sama dunia, seneng karo dunia, sembayang Allahu Akbar kesuwen sembayangi. Kenapa? Kita diharamkan untuk masuk ke hadirat Allah. Kenapa? Hati kita ini sekarang junub, tidak boleh masuk. Ngerti? Sembayang terawih 20 kesuwen. Ya apa sih nggak bulu? Lek pendapat papat. Lek cedek riyo ndak usah, sunnah kok. Sunnah lah, apa sunnah itu? Ya sunnah le. Itu nandakan ente diharamkan oleh Allah. Haram ente. Nah, jangan. Mir. Apa osire aku bisa baca Quran ya? Sedina iki ndak bisa baca Quran. Hati-hati loh. Wong junub iku ndak oleh maca Quran loh. Ojo maning maca. Megang itu ndak boleh, Pak. Megang baca ndak boleh. Loh, aku ndak. Ojo maning maca nyekel Quran dina iki ndak rek. Hari ini nih, jangankan baca, megang ini ndak. Loh, berarti kok yang junub aku rek. Apa nih sing junub? Duduk dohiri, atine sing junub. Ngono Pak. Balik maning Pak, iki mek omongan to.
Hati ini kita orang sering junub pisan, Pak. Sering pisan. Kadang-kadang di pengajian ini ya junub pisan wis. Mikir, suwe ini lah. Sampai jam piro kok iki. Nah, tak boleh hatta tatayaggadu wa tatadabbaru ma taqulun fi hadratil mulki. Kamu tidak akan diperkenankan masuk ke hadirat Allah sampai kamu ini tatayaggadu, kamu sadar, kamu sekalian sadar. Wa tatadabbaru, dan kamu tadabbar, berusaha mengerti maknanya, mata kulun, apa yang kamu ucapkan. Makanya dalam sholat harus tadabbur. Apa tadabbur itu? Maknanya itu apa yang kita ucapkan tadi itu? Faham ini? Apa yang kita ucapkan fi hadratil mulki, di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Wala junuban, tidak juga orang junub. Junubnya cuma lain, Pak. Min jima'il ghaflah, dari, maaf ya, hubungan badan, bukan hubungan badan, hubungan lupanya kepada Allah. Junub itu kan kok jima', Pak. Meskipun tidak keluar mani, pokoknya hubungan badan, junub sudah. Nah, kita orang hatinya junub itu gara-gara apa? Gara-gara kita ini masuk ke dunia terlalu mendalam, Pak. Makanya mu'alif dikatakan di sini apa? Wala junuban min jima'il ghaflah. Tidak juga orang junub yang dia ini terkena jima lupa, tapi bukan jima badan. Hatta tatatoharu bima'il ghaib, sampai kamu sekalian bersuci dengan air. Yang air itu bukan air yang dohir ini, air yang tidak nyata, berupa apa? Tobat kepada Allah. Nah, bisa, Pak. Ya. Jadi intinya, Pak, tidak akan bisa masuk ke hadirat Allah kalau hati kita junub. Junube karo apa? Karo lupa, karo cinta, karo dunya dan lain sebagainya. Ya. Wallahu a'lam bissawab.